Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kali ini bertemu kembali melanjutkan perkuliahan kita. Kita masuk dalam materi proses-proses sosial, interaksi sosial bagian 2. Nah, untuk selanjutnya seperti apa? Mari kita ikuti bersama. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bentuk-bentuk interaksi sosial secara umum, di mana ada 4 ya. Yang pertama ada kerjasama atau cooperation, yang kedua ada akomodasi atau accommodation, yang ketiga ada persaingan atau competition, dan yang keempat ada pertikaian atau konflik. Nah, kita bahas satu-satu persatu dulu yuk. Yang pertama yaitu kerjasama. Nah, di sini kerukunan yang mencakup gotong royong dan tolong menolong. Dalam di sini juga ada bargaining nih, di mana pelaksanaan perjanjian mengenai pertukaran barang atau jasa antara dua organisasi atau lebih. Jadi bentuk-bentuk kerjasama itu ada banyak ya. Ada juga ada kooptasi, di mana itu adalah penerimaan unsur baru dalam suatu kepemimpinan. Yang keempat ada koalisi, yaitu kombinasi antara dua organisasi atau lebih. Yang kelima yaitu joint venture, yaitu kerjasama alam pada proyek-proyek tertentu. Itu tadi bentuk-bentuk kerjasama yang dimaksud dalam interaksi sosial yang sebelumnya sudah kita bahas dalam bentuk yang positif. Nah, yang kedua yaitu bentuk dari interaksi sosial itu ada akomodasi. Akomodasi ini menunjuk pada proses, yaitu untuk suatu proses untuk mengatasi ketegangan atau masalah. Jadi memang akomodasi itu diperlukan dalam suatu interaksi sosial di mana sudah ada faktor pemicu berupa ketegangan atau masalah tertentu lebih dahulu. Dalam akomodasi itu ada beberapa hal. Yang pertama itu adalah coercion, yaitu dengan paksaan. Ya, jadi kalian dipaksa harus begini supaya begitu. Yang kedua adalah adanya kompromi dengan saling mengurangi tuntutan agar tercapai suatu penyelesaian. Kita berkompromi seperti ini untuk mengatasi X. Yang ketiga ada arbitration, yaitu dengan menggunakan pihak ketiga, di mana pihak ketiga ini dipilih oleh dua pihak yang kedudukannya lebih tinggi atau mempunyai kewenangan. Yang keempat, kita itu butuh mediasi, yaitu pihak ketiga atau penasehat. Sifatnya di sini penasehat. Jadi mediasi dengan arbitration itu tidak sama. Biasanya kita akan berarbitration dulu yang dipilih oleh dua pihak, baru kalau itu kesepakatan tidak tercapai, kita akan melakukan suatu akomodasi dalam bentuk mediasi. Biasanya ini oleh hakim atau siapa gitu ya. Yang kelima yaitu conciliation, yaitu dengan mempertemukan keinginan-keinginan, misalkan wakil-wakil buruh dengan semisal demo wakil-wakil buruh seperti apa, atau wakil-wakil buruh kita panggil, kita pertemukan mereka mempunyai keinginan-keinginan apa. Yang keenam, kita dengan mengagungkan sifat toleration atau toleransi. Nah, dalam sifat toleransi ini kita tanpa menunggu persetujuan secara formal, tapi kita harus sadar diri. Yang ketujuh yaitu salamit, yaitu berhenti pada titik tertentu karena memang sudah seimbang. Jadi dalam proses akomodasi terus berjalan suatu proses akhirnya berhenti karena memang sudah dalam suatu titik seimbang. Yang kedelapan dengan adjudication, yaitu suatu penyelesaian suatu masalah atau sengketa yang berada di pengadilan. Biasanya ini adalah bentuk akomodasi yang terakhir. Selanjutnya, tadi yang ketiga bentuk dari interaksi sosial itu ada persaingan. Biasanya sih dalam persaingan itu ada motifnya. Yang pertama yaitu mencari keuntungan, yang kedua itu bersifat pribadi dan umum, dan ini bentuk persaingan itu biasanya bisa persaingan dalam bidang ekonomi, bidang kebudayaan, kedudukan,
Tapi persaingan itu juga mempunyai fungsi loh. Nah, dalam persaingan itu bisa menyalurkan keinginan yang kompetitif. Jalan menjadi pusat perhatian, kadang memang perlu suatu persaingan. Nah, mengadakan seleksi atas dasar seks dan seleksi sosial. Dan yang keempat, menyaring golongan karya untuk pembagian kerja. Jadi untuk pembagian kerja kadang kita memang harus perlu bersaing, dan ini biasanya jalan menjadi pusat perhatian dan yang lain itu dia menggunakan teori konflik kalau disebut dalam ilmu sosiologi. Nah, hasil persaingan seseorang atau kelompok itu bisa merubah kepribadian seseorang, bisa menjadi pemicu kemajuan seseorang. Ketiga, bisa menjadikan tambahnya solidaritas kelompok dan bahkan bisa menjadi suatu retaknya suatu kelompok atau disorganisasi. Nah, yang terakhir dari bentuk interaksi sosial itu adalah pertikaian, di mana di dalamnya terdapat faktor-faktor penyebab pertikaian ya. Karena kalau sudah persaingan yang tidak sehat dengan akal yang kurang sehat bisa menimbulkan suatu bentuk pertikaian. Biasanya terjadi karena perbedaan individu-individu, perbedaan kebudayaan, perbedaan kepentingan, dan juga adanya suatu perubahan sosial. Nah, akibat pertikaian dan pertentangan itu tentunya juga banyak sekali. Yang pertama itu bisa tambahnya solidaritas in group. Jadi in group dia itu misalkan grup A dengan grup B terjadi suatu pertentangan. Jadi dalam suatu kelompok A itu akan lebih solid untuk melawan kelompok B. Jadi di sini saya katakan tambahnya solidaritas in group. Yang kedua, goyah atau retaknya persatuan kelompok. Misalkan karena sudah tidak sepadan dengan prinsip yang ada dalam suatu kelompok itu sendiri juga bisa menimbulkan suatu perpecahan. Yang ketiga, bisa merubah kepribadian seseorang. Ya jelas, karena pertikaian yang terdapat faktor pemicunya pasti akan merubah suatu kepribadian seseorang. Yang keempat, adanya akomodasi pasti. Karena adanya pertikaian, pasti kita akan berusaha untuk menyelesaikannya. Adanya akomodasi itu benar. Dominasi juga iya, karena pertikaian nanti bisa menyebabkan suatu dominasi terhadap kelompok A atau kelompok B atau selanjutnya. Dan ada takluknya satu pihak tertentu dari pihak yang bertikai. Ya, jadi bisa dikatakan ya, bisa kalian ingat-ingat bahwa bentuk interaksi sosial itu tadi ada 4. Yang pertama yaitu ada kerjasama, ada akomodasi, ada persaingan, dan ada pertikaian. Nah, sekian ya perkuliahan kita hari ini tentang bentuk-bentuk interaksi sosial. Untuk materi selanjutnya kita tunggu video pembelajaran selanjutnya, dan salam sehat untuk kita semua. Terima kasih. Jika ada salahnya memang dari saya, jika kebenaran memang mutlak milik Allah. Nah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya.